Kita akan coba lihat seberapa besar penguatan dari saham Tower di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa dan juga penghuni dari Top Gainers di penutupan sesi kedua. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan intraday tradingnya untuk Tower di sepanjang perdagangan hari ini dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1175, kemudian sempat mengalami pelemahan tipis di 1165 pemirsa. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi, Tower ditutup di level 1190 dan level yang lebih tinggi di pembukaan sesi kedua di 1195. Dan tampaknya di penutupan sesi kedua, penguatan sudah mulai terbatas, di mana Tower ditutup di 1180 menguat di 3,96%. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh di 1150, sementara level tertinggi di 1200. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Tower di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di Februari hingga April masih bergerak di level seribuan, namun di Mei dan Juni lebih cenderung tertekan dan bergerak di bawah level seribuan, pemirsa. Namun di perdagangan Juli, saham Tower kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1195 di pembukaan sesi kedua, meskipun di penutupan sesi kedua di 1180. Dan tampaknya level ini merupakan level tertinggi dari saham Tower di 6 bulan terakhir ataupun secara year to date, pemirsa, dari data RTI yang kami pegang. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk Tower dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya ada di kisaran 17,78 kali, sudah di atas 10 kali, kemudian PSR-nya 5,79 kali, PBV-nya di 4,71 kali, dan PCFR di kisaran 6,52 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar yang merupakan Head of Technical Analysis PT BNI Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua hari ini Pak Andri, indeks harga saham gabungan ditutup menguat cukup signifikan dan tampaknya level 6.700-an sudah kembali diduduki oleh IHSG. Secara teknikal Pak Andri, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Pertanyaannya sama dengan pertanyaan dengan analis sebelumnya, apakah penguatan ini apakah sudah akan berlangsung beberapa waktu ke depan atau penguatan yang terjadi hari ini masih sebatas penguatan sesaat saja, Pak Andri? Ya, kalau by technical sih indeks masih belum akan ada nilai lagi ya, cuman tapi ini dilihat emang kecenderungan untuk teknik rebound dulu ya, karena kondisi sudah oversold, tapi juga yang menjadi sentimen di market juga sekarang, ya masalahnya indeks kita juga gagal lagi closing di bawah 200 hari, di atas 200 hari moving average ya, di 6747, hari ini closing 6740, jadi ini juga agak rawan untuk minggu depan ya, karena minggu depan juga banyak sentimen event-event yang penting ya, yang kita melihat tendensi dari inflasi Amerika. Jadi kalau untuk technical sendiri saya pikir yang bisa mengejar dulu technical ada intraday gap ya di 6796 itu diantisi dulu, tinggal 50 poin lagi dari sekarang, mungkin setelah itu mungkin market akan koreksi lagi karena memang krusialnya untuk technical rebound emang 6796 sampai dengan 6850. Jadi trend indeks sendiri selama masih di bawah 6850 kemungkinan akan masih tetap bearish ya, kemungkinan bisa di bawah 6500 lagi dalam satu bulan ini. Jadi emang kecenderungan untuk jangka pendek saja nih Pak David untuk kondisi sekarang ini. Baik, Anda melihat penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh saham-saham teknologi, beberapa perbankan big cap dan juga beberapa saham di sektor energi terutama dari pertambangan batu bara. Bagaimana Anda melihat penguatan dari beberapa saham di sektor ini? Apakah memang secara teknikal dengan koreksi yang sudah cukup dalam dan momentum ini tampaknya untuk sementara dimanfaatkan oleh para investor dan trader pasar modal Indonesia, Pak Andri? Ya, kalau dilihat memang secara teknikalnya memang sudah oversold ya, jadi artinya sudah jenuh jual.
dan juga teknologi juga akan sell off lagi ya, karena meskipun Goto hari ini naik ya, dan juga rekan-rekan lainnya di saham, tapi Goto itu minggu ini masih minus 5%. Ya, jadi artinya apa? Masih tetap mendorong penurunan indeks. Meskipun indeks juga hari ini naik lumayan ya, di atas 1%, tapi harus diingat juga weekly-nya itu masih negatif 0,8%, dan juga LQ45 yang termasuk juga saham teknologi itu ada Bukalapak dan juga Goto itu masih masih minus 3%. Jadi artinya indeks kita ini agak rawan oleh komponen yang ada di LQ45. Jadi ini juga yang mendorong juga kita tidak terlalu optimis ya melihat juga, apalagi minggu depan ada event-event penting, contohnya data inflasi Amerika yang diprediksi akan lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Ya. Jadi, dan juga ada Facebook, ada GDP China, dan juga ada retail sales Amerika. Jadi kalau dilihat isu inflasi di Amerika ini saya pikir masih tetap menjadi motor driven ya. Jadi istilahnya driver untuk pergerakan indeks. Jadi kalau saya lihat karena spekulasinya inflasi Amerika masih tinggi di Amerika, nanti kemungkinan di minggu depan rilis 8,7%, lebih tinggi dari 0,6. Jadi artinya kenaikan sesaat, dan juga hati-hati kalau sampai inflasi mereka naik, sasaran berikutnya adalah saham-saham teknologi di Amerika. Ya, saham teknologi mereka sell off, kemungkinan juga akan menekan juga saham teknologi di Indonesia juga. Baik, terkait dengan potensi ini Pak Andri, bagaimana Anda melihat proyeksi Goto untuk di pekan depan? Hari ini Goto ditutup di level 350, mengalami penguatan di 3,55%, Pak Andri. Ya, kalau Goto juga kita rekomen untuk hari ini juga, tapi untuk medium termnya masih tetap bearish ya, hati-hati. Karena Goto kita prediksikan bisa mencapai di bawah 300 sampai 270 lagi, tapi hati-hati kalau itu bentuk medium termnya ya, dalam 1 bulan ke depan. Tapi kalau untuk jangka pendek ini mungkin bisa ada technical rebound, mungkin resistnya tadi kan sempat closing di 350 juga, ini good news juga. Jadi meskipun weekly return-nya masih minus 5%, tapi kemungkinan dia masih bisa rebound dulu karena ini kursi ABC ya, zigzag naik dulu, yang 370 sampai 396, karena kan tertingginya 442, jadi seterusnya bisa nanti koreksi lagi. Jadi untuk minggu depan saya pikir Goto kecenderungan untuk jangka pendek ya, karena sebelumnya kan sempat juga sounding di sini juga bahwa untuk kita itu recommend buy untuk Goto targetnya 380, 400 juga kecapai. Baik, kita beralih ke teknologi lainnya. Ada Pak Han dari Yogyakarta sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, Pak Andri. Mohon analisis untuk saham Buka di minggu depan, Pak Andri. Ya, kalau Buka termasuk yang lagging ya, yang paling lemah. Mendingan kita masuk ke Goto ya kalau kita mau doyannya untuk teknologi. Kenapa? Karena Goto pun naik, indeksnya naik ya dalam 1 minggu, 2 minggu terakhir, tapi malah Bukalapak malah tidak bisa naik, masih di bawah 280 sampai dengan 300. Jadi ini mendorong bahwa masih Bukalapak ini masih net sell ya, mungkin dari hasil RUPS kemarin yang kurang bagus. Nah, tapi kalau dilihat secara teknikalnya kita melihat bahwa ekspektasinya ya Bukalapak masih akan bisa lebih rendah lagi dari 250 sampai 220 ya dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Sama seperti Goto juga tekanannya juga bisa menekan indeks. Jadi saya pikir ini juga harus kita perhatikan ya. Kalau untuk Goto resistnya kita lihat di sini emang ya kalau untuk Bukalapak di sini kita lihat ya perlu yang diperhatikan, sini ada supply areanya ada di antara 280 sampai 290. Jadi selama masih di bawah 280 290 itu ada area rejection sell. Jadi seharusnya saya pikir tekanannya masih cukup dalam, karena ini kalau lihat ini masih sudah ada tekanan jualnya sudah ini ya, masih ada teman, tapi untuk daily-nya masih sudah oversold. Jadi harusnya bisa menuju ke 280 290 dulu, dan itu kalau dia break ya bisa menuju di sini ke 324 sampai dengan 340. Jadi tapi kecenderungan untuk jangka menengahnya akan ada new low lagi nanti di saham Bukalapak. Tapi kalau untuk short term kondisi dia oversold seharusnya bisa untuk bargain hunting ya. Stop loss yang murah dari bawah 248, targetnya tadi 280 290 minimal untuk Bukalapak. Baik, ada Buka, kemudian juga ada Goto. Dan untuk Buka sekaligus menjawab pertanyaan Pak Han dari Yogyakarta yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Andri, selain dari teknologi yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa dari perbankan big cap ini. Tapi yang menarik tampaknya pergerakan dari perbankan big cap hari ini tidak satu arah, Pak Andri. BBRI hari ini menguat signifikan di 3,70%, BBCA menguat tipis saja di 0,70%, sementara BBNI ditutup flat, dan juga ada BMRI hari ini ditutup menguat di
hanya di 0,67%. Bagaimana Anda melihat ini untuk dari perbankan big cap, terutama untuk BBRI yang hari ini penguatannya cukup signifikan, Pak Andri? Ya, kalau dilihat hari ini juga kita rekomendasi ya di daily technical juga buy untuk RI. Karena memang momentumnya memang lebih bagus dibandingkan BCA. Kenapa? Karena BCA sendiri sebenarnya ya market nomor 1 Indonesia sekarang kan 850 triliun. Tapi secara teknikalnya memang BCA ini masih bearish. Kenapa? Karena masih di bawah 200 average-nya di sekitar 3.300 700-an. Jadi artinya demand market sendiri malah cenderung untuk net sell ya dibandingkan BRI yang cuma sudah relatif turunnya lebih dalam. Ya kan kalau lihat dari persentase return ya penurunan BCA ini masih relatif tidak jauh seperti sejak awal tahun atau bahkan bulan November ya, karena terendahnya di 7250 itu sangat kuat ya, di protected rate ada yang jagain ya untuk BCA. Makanya meskipun dia tidak rebound tapi setidaknya masih tetap ada lebih defensif dibandingkan BRI yang cenderung lebih koreksinya lebih dalam karena tertingginya 4.900 kemarin sampai 3.900. Jadi artinya dia return sendiri dengan kita prefer ke BCA, tapi kalau untuk day to day mungkin hari ini ada rotasi masuk ke BRI, nanti juga Senin juga mungkin ada rotasi lagi, BCA akan meningkat lagi ke 7.300 sampai 7.400. Jadi kalau saya lihat sih kecenderungan lebih ke rotasi di sektoral aja, karena juga BNI juga kan masih lemah. Jadi BCA dan BNI saya pikir nanti ada next rotasi nanti selain Mandiri dan juga BRI yang hari naik yang signifikan ya, Mas David. Baik, Pak Andri, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan coba lihat nanti saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan juga pergerakan beberapa sektor lainnya. Dan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.